Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Satria Yudi Gontara dan teman-teman semuanya. Nama saya Nadifa Islamara, saya mahasiswi UNS jurusan Kepelatihan Olahraga dengan NIM O02200081 kelas B, ingin mempresentasikan sejarah Olimpiade kuno. Sejarah Olimpiade kuno. Olimpiade pada mulanya adalah sebuah festival olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani dan koloninya untuk menyembah dan memuja dewa Zeus. Setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di Bukit Kronus, wilayah Gunung Olimpia, maka selanjutnya dilakukan sebuah festival atau lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani yang dimaksudkan sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi dewa Zeus. Olahraga yang diperlombaan pada awalnya adalah lari, bulat, pentathlon, lempar cakram dan lempar martil, tinju, balap kereta kuda, pancratian, balap kuda, dan lomba lari membawa senjata. Lomba diadakan setiap 4 tahun sekali di stadion berkapasitas 40.000 dengan ukuran 300 meter x 200 meter di dekat sungai Kladelos dan berlangsung selama 5 hari. Para atlet melakukan lomba dengan bertelanjang bulat dimaksudkan untuk menjaga kesucian festival. Peserta dan penonton yang diizinkan berpartisipasi hanyalah kaum pria. Selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap-sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Pemenang lomba diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota daun zaitun dan diberikan gelar pahlawan. Para pemenang sangat dihormati oleh masyarakat Yunani sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas medan pertempuran. Kemudian pada 393 Angkatan Darat, lomba di Olimpia dihentikan oleh Raja Kerajaan Kristen yang berkuasa saat itu yakni Theodore I. Pada 426 Angkatan Darat, Raja Theodore II menghancurkan kota Olimpia. Kota Olimpia hancur dan kehilang juga akibat bencana alam. Lalu 2. Gerakan Olimpiade modern. Berawal dari ketertarikan terhadap filosofi mulia Olimpiade kuno, Baron Pierre de Coubertin atau bangsawan Prancis menggagas dan coba membangkitkan kembali semangat lomba Olimpia melalui penyelenggaraan pertandingan atau festival olahraga tingkat internasional yang kemudian dikenal dengan Olimpiade, Olympic Games. Selain penyelenggaraan festival olahraga internasional, dilakukan juga gerakan penyebar luasan filosofi nilai-nilai paham Olimpiade yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade atau yang disebut Olympic Movement. Olimpiade yang pertama diadakan di kota Athena pada tahun 1896. Ide Olimpiade Pierre de Coubertin. Yang pertama, mengajak negara-negara di dunia untuk bersama menghidupkan kembali nilai dan kegiatan Olimpiade sebagai solusi mengatasi krisis sosial, politik akibat dari konflik dan permasalahan di berbagai dan antar negara. Yang kedua, kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan dalam upaya membangun resolusi perdamaian untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Dan yang ketiga, untuk maksud tersebut dan agar pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade berjalan secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh dunia, maka ditetapkan Piagam Olimpiade atau Olympic Charter. Olimpisme sebagai pokok pikiran gerakan Olimpiade. Olimpisme adalah dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta mengharmoniskan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan, sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai-nilai pendidikan yang baik, dan penghargaan pada prinsip-prinsip etika yang baik pula. Visi Olimpisme adalah menempatkan olahraga di mana saja sebagai wahana pembentukan manusia secara utuh yang harmonis dalam usaha membangun suatu masyarakat yang damai dengan saling menghormati.
Untuk kepentingan ini, gerakan olahraga berusaha secara sendiri-sendiri ataupun bekerja sama dengan organisasi yang terkait menciptakan kegiatan-kegiatan dalam usaha membangun perdamaian yang abadi. Paradigma olimpisme dalam pertandingan olimpiade. Prestasi olahraga bukan yang utama bagi atlet dalam suatu kompetisi, melainkan kegiatan olahraga untuk kemuliaan manusia dengan mengkombinasikan dan menyeimbangkan antara kualitas fisik, kemampuan, dan pikiran sebagai prinsip dasarnya. Karena olimpisme ditetapkan sebagai filosofi dan prinsip dasarnya, maka diskriminasi atau perbedaan ras, yaitu agama, kuning, ideologi, dan merah dengan latar belakang dalam setiap gerakan. Yang kedua, menggambarkan wakil dari 5 benua, Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia, serta negara-negara di dunia yang disimbolkan dengan 5 warna yang merupakan bagian dari warna bendera masing-masing negara. Dan yang ketiga, diciptakan oleh B. Pierre de Coubertin dan diluncurkan pertama kali dan digunakan tahun 1914 pada Kongres Olimpiade di Antwerpen. Dan yang ketiga, ada filosofi dan nilai-nilai Olimpiade. 7 konsep pembentukan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan Olimpiade. Yang pertama, kesempurnaan dalam kinerja, excellence in performance. Dan yang kedua, berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan, joy and pleasure in participant. Yang ketiga, kejujuran dalam berkompetisi, fairness of play. Keempat, rasa hormat terhadap sesama tanpa memandang perbedaan bangsa, budaya, suku maupun orang per orang. Respect for other nation, culture, religion, races, and individual. Yang kelima, pengembangan kualitas manusia, human quality development. Yang keenam, kepemimpinan yang dilandasi oleh kebersamaan, berlatih, bekerja, dan berkompetisi, leadership by sharing, training, working, and competing together. Yang ketujuh, kedamaian antar bangsa, peaceful coexistence between different nationality. Nilai-nilai Olimpiade ada 3. Yang pertama, living as challenge, yang terdiri dari kerja keras untuk mencapai prestasi terbaik, berjuang hingga akhir atau pantang menyerah, fokus terhadap pencapaian prestasi, terus belajar untuk mendapatkan proses yang tepat untuk pencapaian prestasi terbaik, dan menjaga keseimbangan antara kebugaran fisik, motivasi atau keinginan, dan kekuatan mental. Yang kedua ada living respect, saling menghargai diri dan orang lain dalam hal yang pertama perbedaan pendapat, yang kedua perbedaan keyakinan, perbedaan keragaman budaya, perbedaan suku atau ras dan bangsa, hak-hak sebagai manusia, pencapaian prestasi atau kesuksesan seseorang. Jadi cukup segitu presentasi dari saya. Dan yang terakhir ada living friendship, yaitu persahabatan, berempati dan bersimpati kepada orang lain.